صلي على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Adab bangun tidur yang selanjutnya adalah wal yakun awwala ma yajri ala qalbika wa lisanika dzikrullahi ta'ala. Jadikanlah awal sesuatu yang dilakukan, yang berjalan, yang berlaku di dalam hati dan lisan kita adalah zikir kepada Allah. Nah, makanya kenapa adab yang pertama itu kita bangun tidur sebelum waktu fajar. Karena di sini ketika kita bangun tidur ada amalan yang harus kita lakukan, ya ini juga sebagai adab, yaitu zikir kepada Allah. Ya. Li khabaril Bukhari, karena ada hadis riwayat Imam Bukhari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, yaqudu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama. Allahu a'lam bihaqiqatil murad. Setan mengikat ujung kepala salah satu di antara kalian apabila dia sedang tidur. Nah, jadi ketika kita sedang tidur, ujung kepala kita ini diikat oleh setan. Berapa ikatan? Salasa uqadin. 3 ikatan. Tapi ikatannya ini seperti ya kayak tukang sihir. Kan katanya begitu, dia mengikat benda-benda kemudian ditujukan kepada seseorang. Nah, jadi seseorang itu tidak bisa bergerak seperti terikat. Nah, jadi setan mengikatnya itu seperti itu, bukan ikatan dohir. Nah, yadribu ala kulli uqdatin makanaka. Nah, setiap satu ikatan, ya, ke tempat ikatannya itu dipukul oleh setan. Kemudian dia berkata, alaika lailun tawilun, untukmu malam yang panjang. Farqud, maka tidurlah. Nah, jadi dia supaya kita itu tidur nyenyak, ya, tak sadar-sadar sehingga nantinya kesiangan, ya. Subuhnya kelewat. Jangankan sholat malam, ya, subuhnya aja kelewat. Kenapa? Diikat oleh setan. Gitu. Maka fa in istayqadha, apabila seseorang itu bangun, dzakara dzikir Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala, inhalat uqdatun. Maka apabila kita begitu bangun tidur, kemudian kita duduk, jangan ada aktivitas apa-apa selain zikir, langsung zikir kepada Allah, maka dengan zikir itu satu ikatan akan terlepas. Nah, ketika kita sudah zikir, itu rasa ngantuk pasti masih ada tuh. Kalau kita ikutin itu rasa ngantuk, kita akan tumbang lagi, tidur lagi, lelap lagi nanti. Maka jangan diikutin. Kenapa? Karena di situ masih ada 2 ikatan. Nah, oleh karenanya bagaimana? Fa in tawaddo'a in halat uqdatun. Maka apabila seseorang itu wudu setelah zikir, maka lepaslah ikatan yang kedua. Kemudian fa in shalla in halat uqdatun kulluha. Maka apabila langsung disambung dengan sholat, terlepaslah semua ikatan itu. Nah, jadi sambung di situ ya. Begitu bangun, lalu kemudian kita duduk sambil berzikir kepada Allah. Setelah zikir, langsung kita ambil wudu. Dan ambil wudu, langsung kita sholat. Seandainya sholat fardu subuhnya masih agak lama, belum nyampe, ya sholat sunnah. Mau tahajud kah, sholat syukurul wudu, mutlak gitu ya. Nah, bagaimana ketika semua ikatan sudah lepas, fa asbaha nasyiton thayyiban nafsi, maka begitu kita masuk waktu subuh dalam keadaan badan segar, hati semangat, ya, thayyibun nafsi, hati kita terasa enak, terasa riang, senang. Wa illa, maka apabila tidak dilakukan seperti itu, asbaha khabisan nafsi kaslana,
kita begitu bangun tidur tak pernah zikir, ya, terus kita tidak ambil wudhu, tidak sholat, maka begitu masuk waktu subuh, nanti khobisan nafsi, rasanya itu hati ini tidak riang, ya, bahkan malas, kaslan. Nah, jadi begitu, ya. Maka ambil jarak waktu sebelum waktu fajar supaya kita bisa melakukan zikir, bisa melakukan wudhu, sholat sunnah. Nah, baru di situ kita tinggal nunggu waktu sholat subuh. Qauluhu awwala khobaru yakun. Ini berkaitan dengan kalimah, ya. Ada di atas itu lafad awwala itu menjadi khobaru yakun muqaddamun. Jadi khobar kananya ini didahulukan. Wa dzikrullahi ismuha muakhkharun. Dan kalimat zikrullah itu adalah isim kana yang diakhirkan. Begitu, ya. Biasanya kan mubtada itu di awal, khobar di akhir. Nah, di sini dibalik gitu, ya. Jadi khobarnya yang di awal kemarin disebutnya khobarun muqaddamun. Tapi kalau masuknya ke kana ini ya mubtadanya isim, ya. Jadi isim kana yang diakhirkan. Maka membacanya wal yakun awwala. Nah, jadi di situ difathahkan awwala bukan awwalu dikarenakan ini khobar kana, ya. Nah, sementara zikrullah bukan zikrullah. Nah, zikrullah. Nah, ini adalah isim kana. Apa saja zikirnya? Nah, di sini silahkan, tapi ada beberapa riwayat, ya. Di antaranya adalah fakul ingda dzalika, maka bacalah ketika bangun tidur, ai al-istiqadha minan naum, al-istaiqadhi minan naumi, ketika bangun dari tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, ini yang sering disampaikan, sering diajarkan kepada anak-anak, ya. Ya, bisa dibilang ini yang populer. Sebetulnya semua juga populer, ya. Tapi yang ini yang pendek nih. Alhamdu, segala puji lillahi hanya milik Allah, alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami, aiqadna, yaitu yang membangunkan kami, ba'dama amatana, setelah kami mati, anamana, setelah kami tidur, wa ilaihi, dan kepada Allah, an-nusyur, kembali, minal kuburi, dari kubur, lil jazai, untuk mendapatkan balasan. Nah, itu artinya. Jadi silahkan ini, karena kita zikir ini cenderung memuji kepada Allah, kemudian bersyukur, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibangunkan kembali. Kenapa? Dalam salah satu ayat firman Allah Subhanahu wa taala surah Az-Zumar ayat 42 kalau enggak salah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalim musamma inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Wallahu alam bihaqiqatil murad. Bahwasanya Allah itu menggenggam ruh orang yang mati dan orang yang sedang tidur. Jadi orang yang sudah mati dan sedang tidur itu ada dalam genggaman Allah ruhnya. Tentu ruh orang mati itu ruhul hayatnya, yang sedang tidur ruhul Allahnya. Awas ini digenggam, jangan kita membayangkan dipegang dengan tangan. Allah kan tidak bertangan. Mukhalafatul lil hawadithi, ya, beda dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala itu. Sudah dalam kekuasaan Allah. Kemudian Allah menahan nyawa atau ruh orang yang sudah mati karena memang sudah ditentukan, sudah dipastikan, takdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mati. Wa yursilul ukhra ila ajalim musamma, kemudian Allah melepaskan yang lain, yang satunya yaitu orang yang sedang tidur, lalu kemudian begitu ruhnya masuk lagi ke jasad, dia terbangun. Nah, ya. Maka coba kita kalau dibayangkan, seandainya ruh itu Allah tidak kembalikan lagi, kemudian langsung Allah mengambil ruhul hayat kita, ya kita begitu tidur tadi malam, subuh tidak akan bangun, ya. Maka ini
luar biasa nikmat kasih sayang Allah. Allah masih membangunkan kita. Sementara kita ketika dalam tidur kan akal kita kan tidak berfungsi normal, ya. Ini menunjukkan bahwa yang kuasa hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak kuasa apa-apa. Sebutnya mati kecil. Maka dalam doanya seperti itu, ya. Kalimatnya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana gitu. Nah, bersyukur kepada Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah menghidupkan kami lagi, menghidupkan saya, masih memberi kesempatan, maka gunakan kesempatan yang Allah berikan ini sebaik-baiknya. Allah itu begitu baik kepada kita, balas ya dengan kita berbuat baik, memanfaatkan ini dengan baik. Nah, begitu. Masih ada doa-doa ataupun riwayat-riwayat yang lain zikirnya. Ini rawa meriwayatkan hadat tahmida terhadap kalimat tahmid ini Al-Bukhari, Imam Bukhari an Hudzaifah, dari Hudzaifah wa Abi Dzarrin, dan dari Abi Dzar. Ini riwayat Imam Bukhari ya. Masih ada riwayat yang lainnya, ini seperti ini panjang nih. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal uzmatu wal sultanu lillah wal izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifam musliman wa ma kana minal musyrikin. Ada lagi, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur, dan yang lainnya. Inilah zikir-zikirnya. Kemudian kita juga dengan bahasa kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebagai kesimpulan bahwasanya adab bangun tidur supaya ini semua menjadi hikmah bagi kita, menjadi kebaikan, manfaat, keuntungan bagi kita, supaya bangun tidur ini tidak sia-sia, maka yang pertama kita lakukan, bangunlah sebelum fajar, ya. Sebelum fajar, lalu begitu bangun, yang pertama kali kita lakukan adalah zikir kepada Allah, ya. Kemudian disambung langsung dengan wudhu, sambung dengan sholat. Maka insya Allah itu begitu bangun tidur kita, ini makna luar biasa yang kita dapatkan. Dan insya Allah kalau diawali seperti itu, kehidupan yang akan kita jalani di siang itu akan terasa ringan, akan terasa mudah, diberikan jalan yang mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian. Insya Allah nanti kita akan sambung ke adab-adab aktivitas kita yang lainnya.